manusia atau makhluk-makhluk semua ini? Dibuat cerita sama dia. Jadi manusia ini dibuat ceritanya Tuhan. Ya. Jadi semua ini Tuhan memang membuat cerita dirinya itu, kan dirinya enggak wujud. Jadi wujudnya sudah di dalam diri manusia. Jadi Tuhan enggak pernah muncul kan? Iya. Enggak pernah ada. Semua hanya cerita orang ini semua. Jadi Tapi alasannya Mbak? apa? Alasannya Tuhan menciptakan semua itu apa? Ya itu untuk ceritanya dia. Jadi menceritakan adanya Tuhan itu. Adanya Tuhan. Ya. Eksistensi Tuhan. Manusia ini yang dibuat cerita gitu. Ya. Semua yang dibuat cerita manusia, mulai awal sampai akhir Adam Hawa. Manusia semua kan itu. Tapi yang membuat cerita tadi Tuhan. Ya. Dan kalau dibahasakan bahwa gambaran kita ini adalah gambaran Tuhan. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan hononiro hononingsun, wujudiro wujudingsun. Adanya kita ini dari dia, dan wujudnya kita ini wujudnya kita. Jadi menurut pemahaman saya dari kalimat Mbak tadi menjelaskan alasan kenapa Tuhan menciptakan kita, mungkin gini Mbak ya, Tuhan butuh eksistensi atau butuh dituhankan. Ya, Ya betul ya, ya, karena adanya makhluk ciptaannya ini. ya, Betul gitu Mbak ya. ya. Tapi untuk segi rasa Mbak, kalau yang saya tahu Mbak, jadi Tuhan menciptakan kita ini karena rasa kasih sayangnya. Ya betul, Betul Mbak ya, betul. untuk bisa merasakan Sekarang, yang namanya kebahagiaan. ya, ya betul. Akhirnya muncullah syukur Bapak ya. Iya, betul. Tapi nanti suatu saat, ya nanti saya pernah tanya itu, tanya, Gusti, kapan nih kok badhe ditelasakan sedaya? Iku kok jari aku. Dan kita dikasih tanda, Tandanya apa, Mas? kalau sudah tidak ada orang bunting, Oh. itu tanda-tanda mau selesai kehidupan. Jadi kalau ada orang perempuan nggak bisa punya anak, itu tandanya mau selesai. Karena dunia mau ditutup. Maksudnya ditutup bukan dikiamatkan, Iya. di manusia semua diangkat ke atas. Nah, di sini tempat itu. Itu berarti nantinya kalau yang tadi Mbak bilang kan, saya pernah mendengar salah satu di ini ya Mbak, salah satu kitab itu ajaran agama juga. Iya. Biasanya memang akan datang itu roti yang terakhir kalinya adalah kerajaan 1000 tahun damai. Istilahnya Tuhan Ya, itu. sendiri yang memimpin. Ya, betul. Itu nanti akan turun, Tuhan akan turun menyelesaikan kehidupan. Ya, tapi itu kan kalau berdasarkan dari acara tersebut itu bilangnya kiamat kan? Ya, kiamat itu bukan Biasanya hanya hancur bahasa gitu. kiamat, bukan. Nah, Kiamat itu kebangkitan, Mas. Oh, oke. Jadi kiamat itu bukan kehancuran kan? Bukan kebangkitan. Jadi kiamat itu artinya hari kebangkitan Mbak. Iya, betul. Bukan hari kehancuran. Jadi gini, hari dibangkitkannya, Iya, ya kan, iya, para makhluk ini tadi. iya, betul. Jadi saya pernah tanya tentang kiamat. Jadi kalau dibahasakan ya, jadi alam semesta ini, kalau orang Jawa kan mengatakan bahwa diri kita ini jagat alit, lah ini jagat ageng, sama, anasirnya sama. Jadi kalau dibahasakan, Tuhan yang sebenarnya itu ya jasadnya Tuhan ya srengenge, matahari, bulan, langit, bintang itu semua jasadnya Tuhan. Kalau di dalam diri manusia, ini matahari, ini bulan, ini gunung, ini laut, ini bintang. Semua itu sebenarnya simbolnya ada di dalam diri manusia ini. Ini jagat alit. Nah ini kita suruh, kalau orang spiritual mengatakan suruh manunggal sama jagat ageng. Nah, Mbak, proses penciptaan alam semesta itu. Nah ini bukan dicipta sama Tuhan. Nah, ini Bang. Ya itu tadi saya ceritakan bahwa ini wujudnya Tuhan itu jasadnya ya, wadohiran wabati.
Tuhan itu punya lahir dan punya batin. Kalau di alam kecil ini sing ana jero awake dhewe Tuhan ya. Roh itu tadi Tuhan. Jakarta Lit ini ya. Nah sama Jakarta Ageng ya sama, prosesnya sama. Mau nggak? Gelarnya Tuhan itu jasad, saya katakan gelar itu bintang, matahari, laut itu gelare. Lah kok IP sing kayak roh kita ini. Kita ini kan kalau dibahasakan ya Jakarta Lit tadi. Kalau dibahasakan dengan bahasa ya Tuhan cilik, ini Tuhan kecil. Kalau dibahasakan orang elit namanya ini alam mikro, ini alam makro kan. Tuh, bahasanya seperti. Jadi gini Mbak ya, lebih jelasnya bisa dianalogikan seperti ini. Tuhan ada di luarmu dan ada di dalammu. Ya, betul. Seperti seekor ikan mencari air. Padahal air itu ada di dalam dirinya dan ada di luar dirinya. Kalau dibahasakan lagi saya pernah dengar. Aku ki ono jeromu, tapi kowe ono jeroku. Nah itu yang maksud sing Jakarta Lit tadi, ini Jakarta Ageng tadi. Ya. Kan tadi kan kalau ngomong masalah tadi masalah dunia nih atau alam semesta ini jasadnya Gusti. Iya, betul. Nah, saya pernah ini ada pertanyaan dari teman-teman yang istilahnya ada nggak sih Pak kunci untuk mengetahui rahasia alam semesta? Ada. Nah, itu Pak. Alhamdulillah. Kok bisa Pak kuncinya di dalam saya? Ya itu anasir 4 aja. Ya, sampai nanti kalau bisa mengenali diri sampean dari wong Jawa mengenali dulur papat lima pancet itu kan bahasa istilah itu. Jadi sampean kalau sudah lulus dengan jati diri sampean sendiri ini pasti Tuhan yang ada dalam diri Anda, sampean naik ke Tuhan yang besar. Kuncinya itu Ya, kunci alam semesta itu. ya. Jadi kalau dibahasakan sinkron, yang kecil angin ya sampean ikut ke angin yang besar. Yang air kecil ikut ke air yang besar, laut lah. Api ya gitu, akhirnya kita ke matahari. Bisa nggak Pak untuk tadi kan katanya ini kan Ya bisa. ya Belum mati pun bisa. gimana caranya Pak? Ya itu semedi, Meditasi Pak. ya meditasi. Meditasinya Jangan banyak mikir dan bahasanya batin ingin ketemu Gusti Allah. Itu aja. Pasti nanti dijawab. Wah, sampean kalau sudah dijawab, wah enak. Dikasih tahu. Asli ini. Saya bisa cerita ini ya karena dia yang ada dalam ini yang cerita. tapi kan kebanyakan juga waktu kita misalkan Iya. meditasi untuk misalnya tanya kepada Gusti. Iya. Nah itu kebanyakan ada yang menyerupai Gusti tersebut. Misalkan untuk apa ada seperti itu Pak? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Hanya suara. Maksudnya hanya suara aja ya. Ya, suara hati. Suara kaubu kalau bahasa Arab. Batin ya? Ya, suara batin nanti sampean diceritain jelas. Kalau sudah batin sampean ini connect sama dia, Ya. itu sampean pasti dikasih tahu semua rahasianya. Itu rahasia alam semesta. Iya, Karena kan alam semesta ini kan besar ya Pak. besar. Jadi, alam semesta ini bukan cuma kita aja, Iya, tapi juga ada makhluk-makhluk lain. betul. Ya ada tumbuhan, ada Iya. hewan, ada yang dikatakan jin atau makhluk-makhluk lainnya Iya ada. yang tidak kasat mata. Iya, Nah itu kan kunci alam semesta itu dari berarti pada diri kita. betul. Jadi kalau dibahasakan, kalau bahasa Jawa ini lah, pengen kenal dulu papat kan. Iya. Maksudnya dalam bahasa sekarang aja kalau itu sulit kan.
maksudnya kita selaras dengan yang kecil ini, yang di anasir kita ini, sampai selaraskan dengan alam yang besar. Nanti karena yang di sini itu inti, nah yang di sini juga inti. Jadi sampai nanti contohnya kalau Mas Eko itu memberi orang, oh wong ini akeh, nah, akhirnya gimana supaya dia enggak emosi, hasil amarah, dimandikan, kan dikasih mengasir air, akhirnya apinya padam. Maksudnya padam itu bukan padam kayak yang kalau dia itu ya wujudnya geni di kayak banyu kan padam, nah itu. Dan di dalam hati ini ya amarah tadi itu kalau dimasukkan air mandi, orangnya itu akhirnya rileks, sadar, tenang, Lerem, Pak. lerem gitu. Jadi itu Simbolis ya, betul, simbolis. simbolis secara fisik. Itu kalau dibahasakan agama itu malaikat. Maksudnya apa Pak? Malaikat hubungannya dengan kita itu? Malaikat di dalam diri Anda itu kalau dibahasakan dalam bahasa agama Islam ya, itu malaikat itu ya dulur papat tadi. Anasir 4 itu tadi malaikat. Iya. Anasir 4 itu tadi malaikat. Itu kan bahasa orang agama Kristen juga iya. Tapi kalau orang Jawa namanya dewa. Oh. Dewa Bayu itu angin. Itu Jibril kalau di Islam. Mikail ini bumi. Israel itu air. Israfil itu angin. Oh, Jibril yang angin. Jadi anasir 4 itu tadi ya itu dibahasakan agama ya malaikat 4 kan. Itu ada hubungannya juga sama tadi ya Pak ya? Iya. Anasir yang Anasir 4 itu mau meninggal tadi ya? iya betul. Setelah kita mengetahui rahasia semesta tadi, ada nggak Pak perubahan dalam kehidupan? Ya nanti sampai Bakal merasakan sendiri? berubah sendiri sampai nanti tahu. Jadi sampai karena sampai nanti dibimbing sama Tuhan. Pancer ini namanya Tuhan. Gusti itu ya jangan ya panceri guru jati gitu loh. Iya. Lah di belakang guru jati ini ya itu mah bukan sing budi mah. Oh. Namanya Sukmo Kawekas. Apa Pak? Sukmo Kawekas yang terakhir, yang terdahulu. Lah roh yang asli itu ya isinya roh sampean itu kalau sampean benar ya Tuhan. Jadi sampai ini tadi itu kan cerita yang kehidupan manusia yang sebenarnya bahwa roh yang sebenarnya Ya. Memang kenapa orang ini suruh masuk ke peranan Tuhan? Ya contohnya kayak Isa, kayak Muhammad, kayak orang dulu-dulu yang baik itu karena dia sudah meninggal. Nah sekarang sampai bisa gitu, melakukan. Nanti sampai juga manunggal. Dan nanti kalau mau nunggal, sampai mau pulang itu nanti, wah langsung. Jadi ajaran Jawa itu sebenarnya simpel sekali. Jadi enggak banyak cerita, banyak tataran gitu enggak. Jawa itu aslinya simpel gitu. Ya, 4, 5 pancer ini gimana ceritanya? Setelah kita yang anasir tadi ini apakah ikut kita waktu berangkat ke alam abadi atau? Oh nggak bisa. Nah itu gimana Pak? Ya itu tadi sampai dalam bahasa ini tadi ya, orang kalau sudah mengalami guru jati berarti sampai sudah Berarti bisa dibilang sudah selesai gitu Pak? maksudnya selesai bukan sampai nanti kalau pulang itu langsung ya. Oh. Nggak ada cerita-cerita yang ini kan yang orang nggak tadi semua itu cerita orang yang nggak Yang belum sempurna. ya betul. Nah ini sampai kalau ingin sempurna ya itu kenali ya sekarang ini Tuhan, bahasanya gitu. Apakah semua orang ini bakalan bisa sempurna Pak? Ya bisa semua. Tapi nanti proses ini, kenapa Tuhan enggak? Ya ini tadi saya kasih tahu kode tadi, kalau sudah enggak ada orang bunting, nah itu akan selesai.